Shalom, berjumpa dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Dalam persekutuan dengan Tuhan melalui channel Klavo Sukacita, di saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Kuasa Roh-Mu Kudus senantiasa tercurah atas kami sehingga kami memahami kehendak Tuhan dan melakukannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terbaca di dalam kitab Yeremia pasal 34 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 34 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di saat ini. Dari pembacaan firman Tuhan, tema adalah janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Yeremia bernubuat ketika itu adalah di kerajaan Yehuda, yang pada masa itu memerintah adalah Raja Sedekia. Dan di masa Raja Sedekia, segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Musa sebelum Israel masuk tanah Kanaan, yakni segala hal yang diucapkan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai, semua itu tetap berlaku dan harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, termasuk tentang pembebasan budak. Pada minggu lalu kita membaca di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 39. Di sana diperkatakan, apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Ayat yang ke-40, sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja padamu. Ayat 41, kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama anak-anaknya lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Nah, itu adalah perintah yang sudah ditetapkan Allah kepada Musa ketika Musa naik ke Gunung Sinai, untuk supaya disampaikan kepada bangsa Israel agar setelah mereka masuk tanah Kanaan, mereka melakukan segala sesuatu terkait dengan bagaimana mereka memperlakukan saudaranya yang dalam keadaan tertentu harus bekerja, supaya membantu mereka dalam kebutuhan hidup mereka sehari-hari, yang dikatakan sebagai budak atau orang bekerja kepada saudaranya sesama orang Yehuda. Diingatkan bahwa mereka pada tahun Sabat atau tahun yang ke-7 mereka harus dibebaskan, dan ketika mereka dibebaskan maka mereka akan kembali kepada milik pusaka mereka masing-masing ke tempat di mana mereka berada. Tetapi yang terjadi ketika Yeremia menyampaikan kepada bangsa ini, ada sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Israel atau bangsa Yehuda, karena mereka tidak menepati sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Allah kepada Musa dan yang harus dijalankan oleh setiap umat ini. Oleh sebab itu, orang-orang Israel dikatakan bahwa mereka tidak melakukan sesuai atau tepat seperti yang diperintahkan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Israel itu kemudian mendatangkan murka Allah atas mereka, karena semua yang sudah ditetapkan oleh Allah harus dan wajib untuk dilakukan di dalam kehidupan mereka.
Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati, kita diingatkan di hari ini dalam hal kita membangun hubungan dengan orang lain, ataupun barangkali di dalam pekerjaan kita ada jenjang-jenjang dari pekerjaan itu. Ada yang levelnya di atas sebagai bos, ada yang sebagai pekerja ataupun sebagai karyawan. Dan di dalam menjalankan fungsi atau tugas masing-masing tentu setiap orang digaji sesuai dengan apa yang dia jalani, apa yang menjadi jabatannya pada saat itu. Tetapi kita diingatkan bagaimana kita harus memperlakukan seseorang. Di sini bukan cerita tentang kita memperbudak atau kita memaksa orang harus bekerja, sebab dunia yang sekarang ini kita berada, semua orang bekerja sesuai dengan porsi atau fungsinya masing-masing. Apakah dia sebagai atasan ataukah dia sebagai karyawan atau bawahan, tetapi yang pasti bahwa setiap orang bekerja dengan fungsinya masing-masing. Di dalam menjalankan fungsinya masing-masing, kita diingatkan bahwa kita harus saling menghormati, menghargai setiap orang dalam jabatannya masing-masing. Mungkin akan mudah ketika kita menghormati orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita, tetapi akan berbeda apabila kita yang ada dalam jabatan yang baik memperlakukan orang yang ada di bawah kita. Karena itu kita diingatkan melalui pembacaan firman di hari ini untuk bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menganggap mereka sebagai sesama kita, dan bagaimana kita dalam membangun komunikasi dan bekerja, kita adalah sesama yang diciptakan oleh Tuhan. Dan karena itu di dunia pekerjaan masing-masing dalam level-levelnya, tetapi bahwa di mata Tuhan kita semua sama. Dan karena itu mari kita membangun kehidupan bersama yang saling menghormati dan menghargai, saling mengasihi. Kasih sebagai dasar yang menyatukan, sehingga dengan dasar itu kita menjalankan segala tanggung jawab kita, baik itu di level pekerjaan, level pelayanan, ataupun di dalam organisasi apapun. Kita pun juga tahu untuk bagaimana hidup dan memperlakukan orang lain dengan sikap hormat, menghargai, saling menopang, saling membantu di dalam tanggung jawab bersama, sehingga di dalam kita menjalani semuanya itu, kita tahu secara persis bahwa apa yang menjadi kedudukan kita hari ini bukan sesuatu yang perlu disombongkan, karena kita hari ini memang adalah sebuah proses sampai menuju pada tahapan itu, tetapi bahwa hal-hal yang kita jalani, proses-proses yang kita jalani menjadikan kita untuk lebih bisa menghargai apa yang kita miliki hari ini dengan cara saling menopang, saling membantu dan memperlengkapi orang lain yang mungkin saja ada di bawah kita, atau yang menjadi karyawan kita, atau yang mungkin jabatannya tidak sama dengan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman di hari ini. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman di hari ini. Ajar kami supaya ketika kami menjalani kehidupan dalam setiap fungsi-fungsi kami yang ada, entahkah itu di dunia pekerjaan, pelayanan, ataupun dalam organisasi tertentu, di mana pada tahapan-tahapan itu ada level-level yang menjadi jenjang dalam setiap pekerjaan ataupun dalam organisasi. Kami diingatkan untuk bagaimana membangun komunikasi secara baik, sehingga apapun kedudukan di antara kami dengan sesama kami tidak menjadi pembatas yang menjadikan kami besar kepala ataupun lupa dan tidak mau menghargai sesama. Karena setiap kami adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan dengan derajat dan segala hal yang sama, sehingga dari apa yang kami miliki itu dapat untuk saling melengkapi di antara kami. Terpujilah namamu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.